Contek strategi Timnas Indonesia untuk sukses, Timnas Cina bakal kedatangan ex pemain Manchester United. Media Vietnam coba sindir Timnas Indonesia di Piala AFF sebelum laga dimulai. Tom Hai soroti potensi besar yang dimiliki oleh Timnas Indonesia di masa depan. Prediksi jujur pelatih asal Belanda soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya. Pelatih Belanda berdarah Sunda Jeffrey de Visser mengungkapkan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini tengah bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia satu grup dengan tim-tim kuat di Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Awalnya banyak pihak yang meragukan pasukan Sintayong bisa bersaing dengan kekuatan tradisional Asia tersebut. Apalagi ini merupakan kali pertama bagi Indonesia bisa menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun semua prediksi tersebut langsung dipatahkan setelah kualifikasi Piala Dunia sudah berjalan sebanyak 6 pertandingan. Hasil itu membuat Timnas Indonesia untuk sementara berada di peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 angka. Selanjutnya tim Merah Putih bakal menghadapi Australia pada 20 Maret dan juga Bahrain pada 25 Maret 2025. Asisten pelatih FC20 Jeffrey de Visser mengatakan bahwa kesempatan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 cukup besar. Menurut dirinya, pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain pada 2025 mendatang bakal sangat penting bagi perjalanan Timnas Indonesia. Kesempatan saat ini masih besar jika kita melihat peringkatnya. Kalau mereka menang, mereka bakal di peringkat kedua, dan kalau di peringkat kedua bisa langsung ke Piala Dunia, ungkap dari Jeffrey de Visser. Jeffrey juga menyatakan untuk menempati urutan pertama dengan bersaing bersama Jepang bakal sangat sulit bagi Indonesia. Namun untuk bertarung di peringkat kedua hingga keempat, Jeffrey de Visser masih sangat optimis. Jeffrey de Visser pun berharap mimpi ratusan juta rakyat Indonesia melihat tim kebanggaannya tampil di Piala Dunia bisa tercapai. Gelandang Timnas Indonesia Tom Hai meyakini bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda masih berada di jalur yang tepat untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syarat lolos ke putaran keempat adalah dengan finish di posisi ketiga atau keempat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sepanjang berlaga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia asuhan Sintayong mencatatkan 6 angka, hasil dari 1 kemenangan, 3 skor seri dan 2 kekalahan. Tom Hai yang kini bermain untuk Almere City menilai bahwa regenerasi pemain di skuad Garuda berjalan dengan sangat baik. Menurut saya potensi sepak bola Indonesia sangat besar untuk berkembang, juga di usia yang lebih muda dan sekarang juga dengan tim utama kita, ujar dari Tom Hai. Pemain 28 tahun itu menyoroti keberadaan pemain muda berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, Strike dan Jenner yang terus mendapatkan tempat di dalam Timnas Indonesia. Hai juga mengungkapkan kebanggaannya bisa membela Timnas Indonesia dan bertekad membawa skuad Garuda naik level yang lebih tinggi lagi. Dia bahkan optimis mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Jujur saya sangat bangga bermain untuk tim nasional kita. Saya juga tidak memikirkannya, jadi kami sekarang berjuang untuk Piala Dunia, ujar dari Tom Hai. Sejauh ini Tom Hai telah tampil dalam 9 laga bersama Timnas Indonesia dan telah mencetak 2 gol. Dia menegaskan bahwa dirinya telah membuat keputusan yang tepat dengan bermain untuk Timnas Indonesia. Tetapi secara umum bermain untuk Timnas sungguh luar biasa sejujurnya, ungkap dari Tom Hai. Media Vietnam menyindir Timnas Indonesia yang menggunakan Stadion Manahan Solo saat bertanding di fase grup ASEAN Cup 2024. Stadion Manahan Solo bakal menjadi kandang bagi Timnas Indonesia saat menjamu Laos pada 12 Desember dan Filipina pada 21 Desember. Penggunaan stadion yang juga markas Persis Solo ini telah dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji beberapa waktu yang lalu. Sumarji sempat mengatakan kalau markas skuad Garuda bisa berpindah ke stadion utama Gelora Bung Karno jika berhasil lolos ke babak semifinal.
Keputusan inilah yang membuat media Vietnam berani melontarkan ejekan cukup menohok terhadap timnas Indonesia. Indonesia dinilai khawatir stadion tidak bakal terisi penuh jika laga fase grup melawan Laos dan Filipina digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Jika melihat kapasitas, Stadion Manahan Solo hanya memiliki kapasitas 20.000 penonton berbanding dengan 80.000 milik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hanya bermodal stadion berkapasitas 20.000 tempat duduk, timnas Indonesia anggap enteng Asian Cup 2024. Stadion Manahan milik klub Persis Solo ini adalah lapangan sepak bola yang hanya mampu menampung 20.000 penonton. Tulis dari hianpong.vn. Alasan terbesar perubahan ini adalah Indonesia khawatir saat melakoni penyisian grup di Piala ASEAN 2024. Jika turun di Bung Karno, maka lapangan sepak bola tidak bakal terisi penuh. Tambah dari laporan media tersebut. Sementara itu di waktu yang berbeda, Sumarji juga sempat membeberkan alasan dipilihnya Stadion Manahan daripada Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan jawabannya memang karena faktor penonton. Menurut Sumarji, laga melawan Laos dan Filipina sepi peminat supporter Indonesia. Alhasil PSSI tidak bakal mengambil resiko dengan memainkan kedua laga tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Cina dikabarkan berencana melakukan naturalisasi terhadap 5 pemain menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Langkah itu mereka ambil sebagai persiapan menghadapi sisa pertandingan mereka di grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini timnas Cina masih menempati dasar klasemen sementara grup C dengan hanya mengumpulkan 6 poin. Mereka berada sejajar dengan Indonesia, Arab Saudi dan Bahrain yang menempati posisi ketiga hingga kelima berturut-turut. Cina memiliki 4 pertandingan tersisa di grup ini dan salah satunya adalah pertandingan melawan Indonesia yang bakal berlangsung pada 5 Juni. Laga ini juga menjadi salah satu dari 2 pertandingan terakhir mereka di fase grup. Seperti halnya timnas Indonesia yang aktif dalam mencari pemain keturunan, Cina juga mengikuti jejak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua tim sedang berusaha memperkuat skuad mereka untuk meraih hasil yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Dalam upaya memperkuat tim, timnas Cina bakal kedatangan 5 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. 5 pemain tersebut adalah Tahith Chong, Ryan Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, dan juga Serginho. Dari kelima nama itu, Tahith Chong merupakan pemain yang paling menarik perhatian. Chong yang dikenal sebagai mantan pemain Manchester United bergabung dengan klub itu pada musim panas 2016. Kemampuannya di lini serang, terutama kecepatan dan kreativitas, tentu menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, timnas Cina nampaknya berusaha semaksimal mungkin untuk memperkuat tim menjelang pertandingan krusial mereka di kualifikasi. Hal ini juga mencerminkan persaingan ketat antara negara di Asia yang semakin sengit, dengan masing-masing tim berusaha mendapatkan pemain terbaik untuk mencapai prestasi optimal di turnamen internasional tersebut.